Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Ahad ketiga ini kita bisa kembali duduk bersama dalam kajian sore pembahasan kitab Manhajus Salikin yang alhamdulillah kita telah masuk pada bab muamalah, yaitu tepatnya adalah kitabun nikah yang membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Dan hari ini kita sampai pada babu at-talaq, bab tentang perceraian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babu at-talaq, kitabut talaq. At-talaq lugatan at-takhliyah. Talaq, perceraian, secara bahasa Arab artinya at-takhliyah. Apa at-takhliyah? Yaitu melepas ikatan. Wa syar'an hallu qaidin nikah au ba'dahu. Secara istilah syar'i bahwa perceraian adalah melepas akad ikatan nikah atau sebagiannya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat. Hukum tolak adalah perkara yang mubah. Jadi perceraian dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang mubah. Kadang-kadang dibolehkan karena ada satu kebutuhan, atau bahkan dibenci perceraian itu ketika tidak ada kebutuhannya, atau bahkan bisa menjadi wajib ketika memang harus berpisah dan bercerai. Maka hukum talak tergantung keadaan situasi perceraian yang terjadi di antara dua pasangan suami istri tersebut. Dalil bolehnya perceraian dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran surat At-Talaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka ketika mereka pada iddahnya, yaitu pada masanya. Demikian pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul menyampaikan bahwa perceraian itu ada. Di antaranya ucapan Umar radhiyallahu anhu ketika mengetahui adanya perceraian dari anaknya. Apa kata Umar? Fal murhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia agar kembali merujuk istrinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang suami menceraikan istrinya,
maka tidak lepas dari 5 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila suami menceraikan istrinya sebelum duhul. Sebelum duhul maksudnya adalah sebelum berjima, sebelum berkumpul dengan istri, sebelum berdua-duaan dengan istri. Ya, maka tolaknya kalau ada suami menceraikan istri dalam kondisi seperti ini, misalkan baru akad nikah, belum apa-apa, istrinya belum diapa-apain, kemudian diceraikan, maka tolaknya jatuh talak, ya. Tapi tidak ada iddah bagi wanita tersebut karena belum diapa-apain. Ya, tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Kemudian tidak bisa merujuk kecuali dengan akad yang baru, dan si istri berhak mendapatkan nisful mahar, setengah dari mahar. Jadi kalau ada peristiwa misalkan pasang suami istri baru saja menikah, melangsungkan akad nikah, kemudian di malam pertama terjadi keributan, belum berkumpul, mereka belum berjima ya sebagai pasangan suami istri, kemudian istrinya diceraikan, maka perceraian ini jatuh dan si wanita tidak ada iddah. Kalau dia besoknya ingin menikah lagi silakan, tidak ada iddah. Dan si wanita tersebut, istri yang baru diceraikan ini, yang memang belum dikumpuli, dia berhak mendapatkan setengah mahar yang sudah diucapkan ketika akad. Dan suami tidak bisa merujuk. Suami tidak bisa merujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Ini keadaan pertama bila terjadi perceraian antara suami istri, yaitu perceraiannya terjadi ketika belum jima, baru saja akad nikah. Keadaan kedua, seorang suami menceraikan istrinya sementara istrinya dalam keadaan hamil. Ya, ini sering terjadi. Terjadi masalah ketika istrinya hamil, kemudian diceraikanlah istrinya. Maka cerainya jatuh cerai, kemudian si istri wajib menjalankan iddah, dan iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi tidak boleh menerima pinangan laki-laki menikah sebelum dia melahirkan. Ya, sampai melahirkan baru boleh langsungkan akad nikah kembali dengan laki-laki yang lain. Ini kalau terjadi perceraian pada saat si istri sedang hamil. Keadaan ketiga, seorang suami ketika menceraikan istrinya itu dalam keadaan sudah tidak haid. Ya, tidak haid kenapa? Karena sudah menopause, sudah tua, atau karena terlalu kecil belum haid, tapi sudah dinikahi. Maka perceraian semacam ini jatuh hukumnya, perceraiannya jatuh, ya, terlaksana, dan si wanita, istri yang diceraikan karena tidak haid karena sudah sepuh atau karena masih kecil, maka dia harus menjalankan iddah selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walla ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhuriu walla ilam yahid." Dan demikian pula orang yang tidak haid, wanita tidak haid, dia iddahnya adalah 3 bulan. Yang keempat, suami menceraikan istrinya setelah berkumpul, ya, setelah berjima dengan istrinya, ya, pada saat suci, ya, setelah berkumpul, ya, sudah berumah tangga, punya anak 1, 2, terjadi cekcok, kemudian terjadilah perceraian. Maka perceraian semacam ini adalah perceraian yang sah, yang jatuh, dan iddahnya wanita ketika itu adalah 3 kali haid. 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya. 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan si suami wajib menunggu kalau ingin kembali kepada istrinya, jangan sampai masa iddahnya habis, yaitu 3 kali haid. Kalau masa iddah habis 3 kali haid, maka ketika itu suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Keadaan yang kelima, suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Nah,
Ini disebut dengan perceraian yang bid'ah. Kenapa perceraian yang bid'ah? Karena menyalahi ketentuan. Tidak boleh kita menceraikan istri ketika dia sedang haid, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja apakah talak cerainya ini jatuh terlaksana atau tidak. Ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Jumhur mengatakan apabila terjadi perceraian saat istri sedang haid, istri diceraikan sedang haid, maka mayoritas ulama mengatakan jatuh cerai. Akan tapi hukumnya haram. Suami dapat dosa karena menceraikan istri ketika haid. Ulama yang lain, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak jatuh cerai. Tidak jatuh cerai karena menyalahi ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul, yaitu untuk menceraikan istri li'iddatihin, pada masa iddahnya. Sedangkan ketika haid dia bukan masa iddahnya. Nah, inilah 5 keadaan ketika suami menceraikan istri. Maka hendaknya kita memahami 5 keadaan ini sehingga ya kita dapat mempraktekkan ketika terjadi kasus-kasus perceraian. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perceraian bukanlah suatu yang dimudah-mudahkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita gampang-gampang menceraikan istri atau istri dengan mudah mengucapkan ceraikan aku. Ya, suatu yang berat. Karena tujuan menikah adalah mengumpulkan, menjalin kerjasama, menjalin hubungan antara suami dan istri, bukan untuk berpisah. Maka kita tidak boleh bermain-main dengan kata-kata cerai. Rasulullah SAW mengatakan salasatun jidduhun najid wa hazluhun najid, at-talaku wa raja'ah wa nikah. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhannya akan menjadi sungguhan dan main-mainnya juga akan menjadi sungguhan. Sungguh-sungguhnya jadi sungguhan. Itu apa? Menikah. Kita melakukan akad nikah dengan sungguh-sungguh jadi sungguhan, artinya sah jadi suami istri. Begitupun menceraikan, ketika kita sungguh-sungguh menceraikan, maka akan jadi sungguhan, istri cerai, lepas. Ya. Dan Rasul melanjutkan, bermain-mainnya juga akan jadi sungguhan. Antaranya adalah nikah dan perceraian. Maka nggak boleh kita bermain-main, memudah-mudahkan, menggampangkan dalam masalah perceraian. Kita main-main sama istri, kamu saya ceraikan. Sambil ketawa-ketawa, main-main. Jatuh cerainya. Karena kata Rasul, sungguh-sungguhannya jadi sungguhan, main-mainnya juga jadi sungguhan. Atau kita main-main dengan anak teman kita. Ya, kamu saya nikahkan dengan putri saya yang bernama ini. Kemudian saya terima nikahnya sambil bermain-main. Jadi itu sepasang suami istri. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perceraian tidak boleh untuk main-main, untuk bercanda atau hanya emosi sesaat. Terkadang para wanita muslimah dengan kurangnya akal, kurangnya kesabaran, begitu mudahnya meminta cerai kepada suaminya. Ya, baru ribut sedikit, bilang kepada suaminya, sudah ceraikan saya saja, kamu cari yang lain. Ya, dengan emosi yang sesaat, begitu mengucapkan itu menyesal. Ya, begitupun suaminya menggampangkan emosi yang sesaat. Sudah kita pisah saja, kamu saya ceraikan. Setelah mengucapkan menyesal. Maka kaum muslimin, maka Allah SWT, perceraian adalah sesuatu yang berat. Suatu yang bukan perkara yang main-main. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Kalau memang ada sebabnya. Karena itulah Rasulullah mengingatkan para istri, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun alaihil jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perceraian bukanlah solusi yang pertama dalam menghadapi problematika rumah tangga kita. Problematika rumah tangga kita hadapi dengan kepala dingin,
dengan pikiran yang jernih, dengan saling memikirkan akibatnya kalau terjadi perceraian. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah selama ini di bawah ya pendidikan kita, kemudian suami istri, bapak ibunya terjadi perceraian, maka korbannya pun akan berimbas pada anak-anak yang sudah dilahirkan ini. Ini harus kita pikirkan bersama. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa yaqa'ut talaqu bi kulli lafdhin dalla alaihi min sarih la yufhamu minhu siwa talaq ka lafdhit talaq wa ma tusrafu min wa ma kana misluh wa kinayah idza nawa biha talaqa aw dallatil qarinatu ala dhalik. Penulis rahimahullah kemudian berbicara tentang lafaz-lafaz talak, lafaz-lafaz perceraian. Kapan perceraian itu dianggap sah, dianggap jatuh? Apabila lafaz-lafaz ini terucap. Beliau rahimahullah mengatakan talak itu dianggap jatuh dengan setiap lafaz yang menunjukkan kata-kata yang jelas, tidak dipahami kecuali perceraian. Contohnya, kamu saya ceraikan. Kalimat kamu saya ceraikan tidak bisa dipahami ke makna yang lain. Ceraikan di sini maksudnya ya cuma berpisah sebentar, nggak ada. Ya, namanya kata cerai jatuh, maka kalimat ini jelas jatuh. Atau yang semisalnya. Dan yang kedua, lafaz-lafaz kinayah. Kinayah itu kiasan, tidak sebenarnya. Maka untuk jatuhnya cerai, apabila lafaz-lafaz itu dimaksudkan cerai, jatuhlah cerai. Tapi kalau tidak dimaksudkan perceraian, maka tidak jatuh perceraian. Kesimpulan dari apa yang dikatakan penulis bahwa lafaz yang diucapkan para suami ketika menceraikan istri ada dua macam. Yang pertama, lafaz-lafaz yang sharih, yang jelas. Yang kedua, lafaz-lafaz yang kinayah, yang tidak jelas. Perceraian yang berhak menceraikan adalah suami. Istri tidak bisa menceraikan. Istri bisanya menggugat cerai. Karena Rasulullah mengatakan innamat talaqu liman akhadas saq. Sesungguhnya perceraian itu bagi orang yang mengambil perjanjian. Misak. Ya. Apa? Ketika akad. Ketika akad nikah, yang melakukan akad siapa? Suami dengan calon mertua, dengan bapak calon istri. Ya. Maka Rasulullah mengatakan talak itu bagi orang yang mengambil perjanjian, yaitu akad nikah, maka suami. Karena itu istri tidak bisa menceraikan. Istri tidak bisa berkata kepada suaminya, bang kamu saya ceraikan. Nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau istri diberikan hak untuk menceraikan, maka semua laki-laki di dunia ini tidak selamat dari perceraian. Karena begitu mudahnya istri mengucapkan kata-kata cerai. Maka yang berhak menceraikan adalah siapa? Suami. Nah, ketika suami menceraikan, ada dua lafaz yang harus diperhatikan. Kalau kata-kata yang diucapkan suami itu sharih, jelas, maka langsung jatuh cerai tanpa dilihat kepada niatnya. Tanpa dilihat kepada niatnya. Kalau memang yang terucap dari mulut suami itu ucapan jelas cerai. Contoh apa? Anti talik. Kalau bahasa Arabnya anti talik. Kamu saya ceraikan. Kalimat kamu saya ceraikan ini jelas. Tidak bisa dibawa kepada makna yang lain. Maka tidak perlu melihat niatnya. Kamu ngucapin kepada istrimu kamu saya ceraikan, itu niat kamu apa? Ya, tidak usah ditanya karena lafadznya jelas. Ya. Karena lafadznya jelas. Ini tidak bisa ditafsirkan kepada yang lain. Apalagi contohnya kalimat-kalimat yang jelas selain kata-kata cerai. Ya sudah. Kamu dan saya bukan suami istri lagi. Nah, kalimat bukan suami istri lagi berarti apa? Cerai. Ya. Kalau memang itu adalah kalimat yang jelas, maka tidak perlu dilihat niatnya. Yang kedua, yang terucap dari suami ketika menceraikan istrinya adalah kata-kata yang belum jelas, masih kinayah. Masih kata-kata yang kiasan. Maka bila yang diucapkan dari mulut suami kata-kata yang belum jelas maksudnya cerai atau bukan,
ini perlu dilihat niatnya. Kalau maksud dia niatnya menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau niatnya bukan menceraikan, tidak jatuh cerai. Contohnya apa? Contohnya ucapan misalnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kalimat pulanglah kamu ke rumah orang tuamu ini masih belum jelas. Apakah tujuannya cerai atau tidak? Belum jelas. Nggak bisa kita memastikan kalau ada suami mengucapkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu berarti dia menceraikan. Enggak. Tidak bisa dipastikan. Karena bisa jadi pulanglah kamu ke rumah orang tuamu adalah izin untuk dia berlibur. Istri berlibur ke rumah orang tuanya. Atau istri dibolehkan mudik. Ya. Maka bila suami mengucapkan kata-kata yang belum jelas itu menunjukkan cerai, perlu dilihat hatinya. Apa niatnya? Kalau niat dia, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, niat suami maksudnya menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau maksud dengan kalimat pulanglah ke rumah orang tuamu, maksudnya niatnya hanya pulang kampung, bukan cerai, maka tidak jatuh cerai. Nah ini kaum muslimin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ya berkata-kata mengucapkan cerai tapi tidak jelas, maka perlu dilihat niatnya. Tapi kalau kata-kata itu jelas menunjukkan cerai, tidak usah dilihat niat. Dia sungguhan akan menjadi cerai, main-main juga menjadi cerai. Karena kata-katanya jelas. Berbeda dengan kata-kata yang tidak menunjukkan cerai secara langsung. Ya, tidak bisa dipahami cerai secara langsung. Maka perlu dilihat niatnya. Ya. Contoh yang lain, kata-kata yang tidak jelas tadi apa? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Contoh yang lain apa? Kamu tidak lagi menjadi imamku. Nah, kamu tidak lagi menjadi makmumku. Ya. Suami berkata kepada istrinya, kamu bukan lagi makmum saya. Apa maksudnya ini? Ya, perlu dilihat niat, karena ini kalimat tidak jelas. Karena tidak jelas maka perlu dilihat niatnya. Kalau niatnya cerai maka jatuh cerai. Tapi kalau tidak, tidak. Berhubungan dengan ucapan pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini pernah terjadi pada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ketika beliau diboikot oleh Rasul SAW karena ketinggalan perang Tabuk. Ya. Nah, ketinggalan perang Tabuk. Kemudian diperintahkan kepada Rasul agar memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Al-hiki bi ahlik. Ya, kembalilah kamu ke rumah orang tuamu. Maksudnya saya ceraikan? Tidak, kata Rasul tidak. Suruh pulang saja. Suruh pulang saja. Ini menunjukkan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat pulanglah ke rumah orang tuamu bukan kata-kata yang menunjukkan jelas cerai. Ini harus dilihat dari niatnya, cerai atau tidak. Baik para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kami buka interaktif kepada para jamaah semuanya yang ingin bertanya melalui via pesan singkat atau telepon langsung, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Silakan. Baik, permisi Allah SWT, kisah 3 orang sahabat yang ketinggalan perang Tabuk namanya adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Jadi Ka'ab bin Malik bukan Ubay bin Ka'ab. Ka'ab bin Malik, ya beliau ketinggalan perang Tabuk dan Rasulullah memerintahkan para istri mereka untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, tapi bukan maksudnya adalah cerai. Kita sambut pertanyaan pertama dari pemirsa Hasan TV di Ciamis, Ibu Yati di Ciamis. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istri yang minta diceraikan oleh suaminya. Ada istri yang minta diceraikan oleh suaminya karena ternyata suaminya manhajnya menyimpang. Suami setuju untuk bercerai tapi orang tua perempuan tidak setuju dan melarang menantunya agar tidak menceraikan anak perempuannya. Kalau sampai bercerai, keluarga perempuan tidak mau menerima anak perempuannya. Kembali ke rumah orang tuanya lagi karena manhaj orang tuanya perempuan pun sama menyimpangnya dengan suami dari anaknya. Bagaimana solusinya? Baik, terjadi permasalahan
dari saudari kita, semoga Allah memudahkan urusannya. Istri minta cerai pada suami karena manhaj suami menyimpang. Ini perlu dijelaskan apa maksud manhaj menyimpang ini, ya. Karena multi tafsir, butuh penafsiran yang lebih dalam. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, ya lebih baik kita jelaskan secara detail. Karena ternyata orang tuanya sendiri tidak setuju apabila si anak minta cerai pada suaminya. Ya, ini perlu dijelaskan apa masalahnya, ya, sehingga kita tidak menghukumi dengan tergesa-gesa. Kemudian dari Bapak Hari di Cikarang Barat, terkadang dalam obrolan dengan teman kerja ada bahas-bahas masalah ranjang. Terkadang dalam obrolan dengan teman kerja ada bahas-bahas masalah ranjang. Tapi saya tidak mau jawab karena takut ancaman hadis larangan membuka masalah ranjang. Apa batasan larangan dan batasan yang diperbolehkan dalam masalah ini? Bapak Hari di Cikarang Barat, bila ada ketika ngobrol santai, ya teman-teman membahas masalah ranjang, maka yang dilarang adalah menceritakan permasalahan ranjang istri kita, ya pasangan kita dengan jelas. Itu tidak boleh, dilarang oleh Islam. Karena orang yang membicarakan masalah ranjang istrinya terhadap teman-temannya itu sama saja bagaikan setan yang dia berkumpul, ya, berzina, berjima, kemudian disaksikan oleh orang banyak, ya, dengan cerita yang sangat jelas sekali. Misalkan, ya, kalau istri saya lemes atau suami saya lemes, tidak kuat, ya, hanya 1 menit sudah keluar, ini nggak boleh. Tapi kalau bertanya masalah ranjang, hukum misalkan mendatangi istri dari belakang, dari dubur, bukan dari arah jalan depan, maka tentunya ini permasalahan agama yang perlu dijawab, ya, perlu dijawab dengan jawaban yang tepat, karena tidak boleh suami mendatangi istri dari daerah dubur. Yang dilarang adalah ketika kita menceritakan masalah ranjang kita, yaitu istri kita di depan orang banyak, laki-laki, teman-teman sekantor. Yang ini ibaratnya kita berkumpul berjima dengan istri kemudian disaksikan orang banyak. Itu tidak boleh. Tapi kalau masalah hukum yang memang harus dijawab, maka boleh dijelaskan, itu pun dengan bahasa yang baik. Contoh misalkan, bolehkah suami melakukan onani dengan bantuan tangan istri? Jawabannya apa? Jawabannya boleh. Suami melakukan onani dengan tangan istri. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau sudah ditanya apakah kamu melakukannya, itu nggak usah dijawab. Ya misalkan ada teman nanya, Mas, saya mau tanya, suami boleh nggak sih onani tapi pakai bantuan tangan istri? Kita jawab boleh. Loh, berarti Mas melakukan juga? Nggak usah dijawab. Oh, itu mah rahasia saya. Itu rahasia ranjang saya, tidak boleh saya buka. Seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau kita menjelaskan masalah hukum yang memang butuh jawaban, boleh diterangkan. Sebagaimana Rasul pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah ranjang. Suatu ketika ada seorang wanita yang dia bertanya, wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Rasul jawab, iya. Kemudian baru wanita ini menjawab, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi, ya, apabila dia mimpi basah? Apakah wanita wajib mandi kalau mimpi basah? Rasul menjawab, iya, wajib. Iya, wajib apabila dia melihat air mani. Ini masalah tabu, tapi butuh jawaban karena ini masalah agama. Kemudian juga ada seorang wanita sahabat, istrinya Rifa'ah, datang kepada Rasul. Ya, ceritanya istrinya ini sudah diceraikan suami lamanya dengan talak bain, talak 3. Kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki. Ya, menikah lagi dengan seorang laki-laki. Dan dia ingin kembali kepada suami lamanya. Padahal baru nikah dengan laki-laki, ternyata ada masalah ranjang. Ya. Apa bahasanya istri Rifa'ah ini? Suami saya itu bagaikan ujung kain. Suami baru saya, jadi ada seorang wanita diceraikan suaminya, sudah talak 3, dia menikah lagi dengan laki-laki, dan laki-laki suami barunya ini, suami saya itu bagaikan ujung kain. Rasul langsung paham.
Rasul langsung paham, kemudian Rasul bilang, apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah, suami lamamu? Iya. Kata Nabi, tidak bisa. Hatta tadzuki usailatahu ya wa yadzuku usailataki. Tidak bisa kamu kembali kepada suami lamamu sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Allahu Akbar. Bahasa yang begitu halus. Masalah ranjang ditanyakan. Dia ingin kembali, sudah talak 3. Kalau seorang istri ditalak 3 sama suaminya, maka si istri nggak bisa kembali kepada suami lama sampai dia menikah lagi dengan suami baru. Nanti suami barunya menceraikan dia dengan cara yang normal. Barulah si istri ini bisa kembali ke suami lama. Maka Rasulullah ketika mengetahui istrinya ini ingin kembali ke suami lamanya, padahal belum dikumpuli sama suami barunya. Karena suami barunya punya masalah apa? Ya, bagaikan ujung kain. Maka Rasul menjawab, sampai kamu merasakan madunya, madu suamimu yang baru. Dan sampai suamimu yang baru merasakan madumu. Ini masalah ranjang, tapi memang butuh jawaban, dijawab. Dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Tapi kalau ditanya ranjang pribadi kita, itu jangan diungkap. Jangan dibuka, karena itu adalah rahasia kita dengan istri. Begitupun istri. Ketika ngobrol bersama para ibu, para istri, jangan dibuka hubungan ranjang kita dengan suami di hadapan para wanita yang lain. Karena sama saja kita membuka rahasia kita sendiri. Allah alam. Dari hamba Allah, buat jalan jahat bagus apa jatuh talak? Dari hamba Allah, beliau bertanya, jalan jahat bagus apa jatuh talak? Maksudnya apa ini? Buat jalan jahat bagus apa jatuh talak? Allah alam, saya tidak paham pertanyaannya. Jalan jahat, ada jalan baik ya. Bagus apa jatuh talak? Allah alam. Pertanyaannya diperjelas ya. Nanti kami jawab. Kalau pertanyaannya jelas akan kami jawab. Karena fahmus su'al nisful jawab. Para ulama mengatakan apa? Fahmus su'al nisful jawab. Bisa memahami pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Kalau pertanyaannya saja kita tidak paham, bagaimana bisa jawab? Jadi kalau kita bisa paham pertanyaan, itu sudah setengah jawaban. Ya, dalam ujian kita paham pertanyaan yang diujikan, itu sudah setengah jawaban. Tinggal mikir jawabannya benar apa. Kalau pertanyaan saja tidak bisa kita pahami, maka mohon maaf kami tidak bisa menjawab. Ya. Penelpon yang masuk, halo? Tidak ada? Ya, inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perceraian itu bukanlah suatu yang mudah. Bukan suatu yang enteng, harus dipikirkan dengan matang, dengan masak. Tidak mudah kita mengucapkan kata-kata cerai. Terlebih lagi ketika emosi, ketika marah memuncak, ya jangan gampang mengatakan kata-kata cerai. Maka para suami dan para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalinlah hubungan dengan istri, dengan suami kita masing-masing ya dengan hubungan yang baik. Dalam rumah tangga pastilah ada duri-duri yang mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Pastilah ada kerikil-kerikil yang bertebaran di jalan yang bisa mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Tapi kita berpikir lebih jauh. Jangan sampai bahtera rumah tangga yang kita telah bangun puluhan tahun rusak berantakan cuma gara-gara satu permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Bersikaplah dewasa, bersikaplah untuk saling memahami dengan pasangan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Sepasang suami istri yang berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia dengan pasangan kita, maka kita minta kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan pasangan kita di surga nanti. Dan tentu untuk jalan ke sana tidaklah mudah. Banyak duri yang bertebaran, banyak halangan yang ada siap menghambat ya kehidupan rumah tangga kita. Riak-riak, ombak-ombak yang menerpa bahtera rumah tangga pasti akan muncul. Tinggal kita bagaimana menyikapinya, solusinya. Terlebih bagi suami, dia harus lebih dewasa, berpikir lebih jauh. Tidak gampang emosi, begitupun bagi para istri tidak mudah emosi, tidak mudah sebentar-sebentar mengucapkan ceraikan saya. Kalau kamu jantai, kalau kamu jantan, ceraikan saya, GPL, ya nggak pakai lama. Ya tidak begitu.
Ya, cerai itu suatu yang berat. Boleh kalau memang ada sebabnya. Boleh kalau agama kita tidak bisa terjaga gara-gara harus bertahan dengan suami. Tapi yang bersabar, bisa menyelesaikan permasalahan, masalah-masalah yang ada di rumah tangga, tentu ini lebih baik. Maka dari itu kaum muslimin yang Allah SWT, ya, semoga Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang kita mohon pada Allah SWT, keluarga ini tetap kita jaga sampai maut menjemput. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan seputar perceraian dengan pernak-pernik yang lain di kesempatan yang berikutnya, di hari dan waktu yang sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang supaya kita tetap istiqomah di atas agama ini, tetap untuk belajar menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.